Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Soleha dengan NIM 90200124149 dari jurusan Manajemen kelas D. Puji dan syukur atas nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang melimpah sehingga saya bisa membuat video pada hari ini. Baik, di sini saya akan membuat tugas MIT pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Amir SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen pada pertemuan keempat. Baik, jadi bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria seperti kepemilikan, skala, dan jenis usahanya. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa bentuk usaha yang umum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Apa sih itu perusahaan perseorangan? Jadi perusahaan yang dimiliki hanya seorang atau kepemilikannya diri sendiri. Jadi semua keuntungan dan modalnya itu hanya jadi milik pemilik. Dan perusahaan perseorangan juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan yang pertama itu mudah didirikan, yang kedua keuntungannya dapat dinikmati sendiri. Karena ini perusahaan perseorangan jadi hasil dan keuntungannya itu dapat dinikmati sendiri atau 100% untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua itu pengambilan keputusan dilakukan sendiri. Dan rahasia perusahaan akan terjamin. Dan kekurangan dari perusahaan perseorangan ini modalnya terbatas karena dari diri sendiri, jadi kayak sesuai dengan modalnya. Kedua, tanggung jawab utang tidak terjamin dan kapasitas manajemen terbatas. Terus yang kedua ada perusahaan firma. Apa sih itu perusahaan firma? Jadi perusahaan firma itu adalah perusahaan yang dijalankan oleh dua orang dan kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaannya. Contoh dari Kica Bangun dulu itu mau bangkrut, tetapi diambil alih oleh perusahaan lain atau bekerja sama sehingga kerja Bangun itu meningkat dan sekarang lebih terkenal. Dan kelebihan firma itu mudah dimulai, terus pengambilan keputusan yang cepat karena perusahaan firma itu dimiliki dua orang atau lebih, maka pengambilan keputusan pasti cepat karena bekerja sama. Terus yang ketiga, kemampuannya manajemennya lebih besar, terus modal besar karena perusahaan firma memiliki beberapa anggota, jadi pasti modalnya besar. Terus juga kelebihan yang terakhir itu pembagian kerja. Terus kekurangannya itu semua anggota bertanggung jawab terhadap hutang firma dan kerugiannya juga akan bersama. Yang ketiga adalah CF. CF adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang dan atau beberapa orang untuk melakukan usaha di bidang yang disepakati. Dalam Undang-Undang berlaku di Indonesia, dijelaskan bahwa pendirian CF didirikan oleh seorang atau lebih di mana satu orang bertindak sebagai pemimpin dan sementara pihak yang lain hanya sebagai penyimpan barang atau modal. Terus kelebihan dari CF itu relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal dari anggota lainnya. Terus yang kedua mudah dalam pencarian kredit. Yang ketiga, pengolahan dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Terus yang terakhir, tanggung jawab sekutu pasif terbatas. Dan kekurangan dari CF sendiri itu sekutu pasif tidak mengelola perusahaan dan hanya mempercayakan modal kepada sekutu pasif. Dan yang kedua, tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Dan yang terakhir, modal yang telah disetor sekutu pasif sulit ditarik kembali karena telah digunakan sebagai modal. Terus yang keempat ada perusahaan terbatas atau PT, yang dimana badan hukum yang didirikan oleh perjanjian kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbatas atas modal dan memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dan perusahaan terbatas atau PT juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Salah satunya kelebihan dari perusahaan terbatas atau PT adalah para karyawan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan terhutang hutang dan kewajiban perusahaan. Dan kekurangan dari perusahaan terbatas atau PT,
proses pendiriannya sangat rumit dan memiliki modal yang sangat besar dibandingkan CS. Dan yang terakhir ada perusahaan negara atau PN yang didirikan oleh UUD atau Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana perusahaan tersebut terbagi ada beberapa, yaitu yang pertama ada perusahaan jawata, ada perusahaan umum, perseorangan terbatas, ada perusahaan daerah, ada yayasan dan koperasi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia. Jadi, setiap bentuk usaha memiliki karakteristik dan kelebihan dan tantangannya sendiri. Pemilihan bentuk usaha yang sangat penting untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan keuntungannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.